Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Isinya orang-orang kayak Itil semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya nggak. Bima Yudo Saputro adalah salah satu anak muda dari Provinsi Lampung yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Australia. Adalah contoh manusia yang tidak punya adab. Adalah contoh manusia yang tidak punya etika. Adalah contoh manusia yang tidak punya tata krama dan sopan santun dalam berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video singkat tadi kita menyimak bagaimana pernyataan dari Bima Yudo Saputro ini yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah presiden yang tidak waras, adalah pemimpin yang otoriter. Ini merupakan contoh buruk ketika kita sebagai masyarakat, ketika kita sebagai rakyat mengkritik pemimpin kita. Prabowo Subianto adalah pribadi yang tidak anti kritik. Buktinya beberapa waktu yang lalu beliau mengundang berbagai macam media untuk membangun komunikasi di Hambalang, untuk berdialog di Hambalang. Tetapi yang sangat disayangkan, ketika kita sebagai masyarakat dalam memberikan kritik, dalam memberikan opini kepada pemerintah kita, tidak menjaga etika, tidak menjaga tata krama, tidak menjaga sopan santun. Percuma kita sekolah tinggi. Percuma kita menempuh pendidikan dengan gelar S1, S2, S3, profesor, doktor, sampai S lilin sekalipun. Tetapi kalau Anda tidak punya adab, tetapi kalau Anda tidak punya etika, tetapi kalau Anda tidak punya tata krama, nol. Jujur, manusia-manusia seperti ini, kalau terus dibiarkan, maka saya tidak tahu apa yang bisa dia edukasikan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, tetapi dalam komunikasinya tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama. Apakah manusia-manusia seperti ini patut kita berikan dia di ruang publik seperti ini untuk berkuar-kuar? Tolonglah pihak penegak hukum di bangsa ini segera mencari tahu orang ini. Beberapa waktu yang lalu, saya sangat salut dengan keberanian ditunjukkan oleh Bima Yudo Saputro ini. Dia berani mengkritik sektor pembangunan pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Dia berani untuk speak up, hingga dirinya viral di berbagai platform media sosial, bahkan diberitakan di berbagai media televisi nasional. Tetapi semakin ke sini, manusia yang satu ini semakin kurang ajar, semakin biadab, semakin blunder, semakin tidak menjaga tata krama, tidak menjaga etika, tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati. Berikut ini adalah cuplikan video lengkapnya. Mari kita simak bersama-sama.
Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Isinya orang-orang kayak Itil semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, nggak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang yang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue, amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya, cuman mungkin nggak nampak aja atau nggak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Ya, cuman buat nyari power aja, mereka tuh nggak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu, baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya kasar kan gue ngomongnya. Udah gue keluarin semua bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan. Gak ada sopan santun buat pejabat-pejabat di Indonesia, gak ada ya, kayak semua. Pentingnya adab dalam mengkritisi itu emang paling penting ya. Hari ini memang banyak sekali netizen-netizen, termasuknya siapa tuh yang namanya Bima itu, ngomong dengan kata-kata kasar. Itu kebebasan. Itu yang Anda maksud kebebasan bersuara itu dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang presiden, begitu ya? Oh, itu mungkin yang diharapkan gitu ya. Ya makanya kenapa kok hari ini banyak sekali orang-orang yang mengkritik, tapi bukan kepada kebijakannya, tapi mengatakan dengan kata-kata yang kurang pantas. Ya itulah kualitas orang-orang hari ini. Kalau dikatakan mereka itu pintar, tapi memilih kata-kata saja tidak bisa. Ya mungkin itu sebuah ekspresi yang mencerminkan akal pemikirannya ya seperti itu. Jadi kalau dibilang adab dulu baru ilmu, kayaknya lebih penting itu deh. Adab dulu baru ilmu. Karena sekarang ilmu tinggi tapi cara penyampaian, cara mengkritiknya salah pun ya tetap aja tidak bermoral. Apa yang esensi yang disampaikan ataupun substansinya justru malah cenderung kepada personal. Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Prabowo tuh Hei mas, Anda kalau bicara dijaga mas. Ucapan Anda itu udah keterlaluan. Mulutmu harimaumu mas. Boleh Anda mendukung siapa saja, boleh. Mengkritik boleh. Inilah parahnya di negeri ini. Masyarakat bebas mengkritik pemerintah, kalangan apapun, kalangan tidak mampu, kalangan politik, kalangan pecundang, bebas mengkritik.
ini masih dikatakan kebebasan pers dibelenggu atau demokrasi dibatasi. Padahal di medsos ini sudah keterlaluan. Boleh Anda mengkritik, boleh Anda mendukung siapa, boleh. Anda mengatakan ucapan seperti itu tidak sepantasnya diucapkan dari mulut Anda. Nanti kalau ditangkap atau ditindak tegas, dibilang pemerintah otoriter, demokrasi dibatasi. Namun kebanyakan masyarakat yang di medsos ini ucapannya itu mengujar kebencian semuanya. Ucapannya itu tidak berdasar, tidak melihat kenyataannya dulu, langsung dia bikin statement di medsos. Belajarlah, kamu masih muda. Kalau bikin statement harus betul-betul jeli, betul-betul ditelusuri, dipelajari dulu sesuai enggak. Anda kok kelihatannya kok sangat benci banget dengan pemerintahan Prabowo. Mungkin Anda tidak sesuai dengan pilihan dulu waktu Pilpres, itu hak Anda. Namun Anda dan kita semua mau tidak mau, kita itu sudah mempunyai presiden. Ya kita harus patuh. Kita harus tunduk dengan pemerintah yang sah. Itu ciri khas menjadi masyarakat yang baik. Hebatnya apa kamu? Pentingnya apa kamu? Kalau kamu tidak mematuhi pemerintah yang sah, ya salah secara undang-undang dan konstitusi. Kita masyarakat kecil simpel saja. Kita berdemokrasi, bebas milih pilihan. Setelah mendapat pimpinan ya kita patuhi. Itulah wujudnya kita bernegara. Pemirsa sekalian, memang benar ya statement yang mengatakan bahwa adab dulu, baru ilmu. Bukan ilmu dulu, baru adab. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang mengkritik pemerintah atau dalam berkomunikasi yang lupa untuk mengedepankan nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, sopan santun, tata krama. Bagaimana kita mau berbicara dengan atasan, bagaimana kita mau berbicara dengan orang tua, bagaimana kita mau berbicara dengan bawahan, bagaimana kita mau membangun komunikasi di depan publik dan lain sebagainya. Sebenarnya kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah diberi ruang sebebas-bebasnya untuk berpendapat. Tetapi sangat disayangkan, kebebasan berpendapat itu diekspresikan dengan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak pantas, sangat kasar. Siapa sih yang terima pemimpinnya dikatain sebagai pemimpin yang tidak waras, presiden yang otoriter? Belum lagi dia mengatakan bahwa pendukungnya 58% itu adalah pendukung dengan kata yang menurut saya sangat menyakitkan. Jujur, manusia-manusia seperti ini kalau dibiarkan terus, pastinya dia akan terus berbuat semakin lebih jahat lagi. Padahal dia ini adalah seorang mahasiswa,
adalah seseorang yang berintelek, adalah seseorang yang punya ilmu. Dan hebatnya, dia menempuh pendidikan itu di luar negeri, di Australia. Tetapi kok kenapa cara berkomunikasinya dia seperti itu? Apakah kritikannya dia didasari atau dilandaskan dengan nilai-nilai kebencian? Benarkah bahwa Bapak Prabowo Subianto itu adalah pribadi yang tidak waras? Benarkah bahwa Bapak Prabowo Subianto itu adalah pemimpin yang otoriter? Jujur, saya tidak paham ketika melihat manusia-manusia seperti ini, apalagi manusia-manusia yang punya pendidikan tinggi tetapi tidak punya adab. Apakah orang-orang seperti ini kena disalah didik oleh orang tuanya atau gimana, saya tidak tahu. Karena menurut saya secara pribadi, yang namanya akhlak, yang namanya moral, yang namanya etika, yang namanya tata krama, yang namanya sopan santun, itu dididik oleh orang tua, oleh keluarga. Tetapi kalau seorang anak dia sampai mengeluarkan kata-kata kasar seperti ini, apalagi ditujukan kepada pemimpin yang adalah orang nomor satu di bangsa ini, saya pikir pihak penegak hukum di bangsa ini jangan hanya menonton. Sekali lagi, pihak penegakan hukum di bangsa ini jangan hanya menonton dengan manusia-manusia yang selalu membangun narasi kebencian seperti ini. Pemirsa, semoga saja kita masyarakat Indonesia, ketika kita diberi kebebasan, diberi ruang untuk menyampaikan buah pikiran kita, tetaplah jaga yang namanya adab, yang namanya etika dalam berkomunikasi, tata krama, sopan santun, saling menghargai dan menghormati. Karena prinsipnya sederhana. Kalau kita mampu untuk menghargai dan menghormati orang, kita mampu untuk menjaga tata krama, adab, dan etika dengan orang lain, maka orang lain pun akan melakukan hal itu kepada kita. Tetapi kalau kita kurang ajar, kita biadab, apakah orang lain akan menghargai kita? Rasa-rasanya tidak. Pemirsa, mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain dalam menanggapi pernyataan dari Bima Yudho Saputro, pemuda asal dari Lampung yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Australia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gue gak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Prabowo tuh Astagfirullahaladzim. Ini kalau nggak salah yang kemarin sempat viral itu nggak guys, yang sempat viral yang anak Lampung itu kah? Enggak, ya Allah, kok bisa ngomong seperti itu ya, padahal dia katanya kuliah di luar negeri. Kok akhlaknya tidak menunjukkan dia itu berilmu gitu. Apakah di sana dia cuma jalan-jalan, cuma pengen cari hiburan gitu? Ya mungkin.
Karena dari saya melihat dari perkataannya aja ya, tidak menunjukkan orang yang berilmu, tidak menunjukkan orang yang berintelektual. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu sampah semua menurut saya. Mohon maaf, nggak ada kritikan yang membangun, malah itu melecehkan dan juga menghina. Padahal kalau yang dinamakan kaum intelektual, mahasiswa atau seorang pelajar seharusnya memberikan gagasan, menyalahkan pemerintah tapi memberikan gagasan baru gitu loh. Bukan seperti ini. Ini apa? Kok kayak orang yang nggak berilmu gitu. Benar kata, kalau nggak salah Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapa gitu, saya lebih hormat kepada orang yang beradab dibanding orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab. Ya. Kenapa? Karena kalau cuma ilmu, setan itu lebih alim dari kita, lebih pintar dari kita. Cuma karena tidak mempunyai adab, setan ya diusir dari surga sama Allah gitu loh. Ya. Maka ayolah utamakan beradab, utamakan berakhlak, karena kita itu hidup ketimuran ya. Kalau masyarakat timuran itu yang dijunjung tinggi itu adalah adab, akhlak. Biar nggak sia-sia orang tuanya menyekolahkan Anda sampai ke luar negeri. Aduh, kamu pikir nggak mahal tak biaya untuk kuliah ke luar negeri itu? Kok malah yang didapat orang yang seperti Anda, penerus seperti Anda ini? Astagfirullah, ibaratkan orang tua Anda itu ibaratkan investasi bodong kalau produknya yang didapatkan seperti Anda ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mohon maaf Mas, kalau boleh tahu prestasi apa yang Anda dapatkan, yang Anda sudah raih itu loh. Prestasi apa kok sampai tega berbicara seperti itu? Terus terang saya tidak sampai tega untuk berbicara seperti itu. Kok sampai lancar gitu loh kepada pimpinan negara. Astagfirullah. Ya Mas, prestasi apa yang sudah Anda capai? Dan apa yang Anda berikan ke Indonesia ini? Jangan-jangan Anda cuma bisa ngomong, ya, bisa memprovokator atau memprovokasi masyarakat. Mungkin cuma itu Anda mampunya gitu. Kalau yang lainnya nol. Kalau memang Anda mempunyai potensi ilmu yang mumpuni, yang bisa membangun negara ini, monggo pulang, tunjukkan. Jangan cuma bisa ngomong. Pepatah Inggris mengatakan easy to say but difficult to do katanya. Gampang mengucapkan tapi sulit mengerjakan. Ya mungkin seperti Anda ini, kebanyakan ngomongnya tapi ketika disuruh bekerja, ya nggak ada hasilnya. Ayolah, kita memang negara demokrasi, tapi jangan kebablasan demokrasinya itu. Jangan sampai menghina orang, menjatuhkan orang. Itu bukan demokrasi, itu caci maki. Makanya ayolah, sudah saatnya kita itu bebenah. Kita sudah ketinggalan jauh dengan negara lain, baik di bidang teknologi, pertanian, dan lain sebagainya. Kita kalah jauh dengan Cina.
Di Cina yang dibahas sekarang itu robot, pengganti buruh. Nah, di Indonesia yang dibahas masalah agama, masalah nasab, masalah politik. Memang kita ini mungkin sudah kebiasaan banyak ngomong gitu, tapi sedikit bekerja. Na'udzubillah min dzalik. Ya sudah, ayolah, sudah waktunya kita bersatu, sudah waktunya kita berjuang bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi statement yang disampaikan oleh Bima Yudho Saputro, anak Lampung yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Australia. Saya sangat sepakat bahwa seseorang yang berintelektual, seseorang yang punya ilmu, kalau memang dia tidak setuju dengan keputusan, dengan kebijakan, ataupun dengan aturan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu, semestinya dia memberikan solusi. Begini loh Bapak Prabowo, keputusan Bapak ini saya tidak setuju. Alasannya begini. Solusinya seharusnya begini. Sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa mengedukasi orang lain, bisa menyadarkan orang lain. Mungkin Bapak Prabowo Subianto ketika menyimak videonya dia, Bapak Prabowo pun bisa tahu, bisa sadar. Seringkali saya katakan bahwa pemimpin itu, mereka bukan manusia yang sempurna. Punya kekurangan sama seperti kita. Kita manusia itu ada yang berintelek, ada yang tidak berintelek, ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Jadi semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalaupun kita mau mengkritik seseorang, tolonglah jaga adab dan etika kita. Jangan sampai kita hanya asal jeblak-jeblok. Lupa bahwa Bapak Prabowo ini ternyata adalah presiden. Lupa bahwa Bapak Prabowo Subianto ini ternyata adalah orang nomor 1 di bangsa ini. Presiden Republik Indonesia. Bukan presiden masyarakat Lampung. Atau bukan presiden masyarakat Bali. Atau bukan presiden masyarakat Papua. Tetapi presiden untuk kita rakyat Indonesia. Pemimpin untuk kita rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kalau kita sendiri punya penilaian bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak waras, presiden kita adalah presiden yang otoriter, apakah itu kesalahan terletak pada Prabowo Subianto? Tidak. Berarti kesalahannya pada kita rakyat yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto pada Pilpres yang lalu. Ada 58% rakyat Indonesia yang menaruh kepercayaan sehingga mereka memilih Bapak Prabowo Subianto kala itu. 58% ini suaranya mereka sudah diakui secara konstitusi. Artinya kita masyarakat Indonesia yang lain yang mungkin dalam Pilpres beberapa waktu lalu tidak memilih Bapak Prabowo Subianto harus mengikuti segala keputusan, segala kebijakan disampaikan oleh Bapak Prabowo. Kalau memang ada keputusan, ada kebijakan disampaikan oleh Bapak Prabowo yang tidak berpihak kepada kita rakyat Indonesia, mari kita mengkritik. Mari
Kita speak up karena kita hidup di negara demokrasi. Kita bebas untuk bersuara, tetapi tetap menjaga adab, etika, tata krama, dan sopan santun kita. Jangankan Bapak Prabowo Subianto, saya sendiri pun, seandainya saya dikritik dengan caci maki, sampai orang tua saya, keluarga saya kau caci maki, batang lehermu yang saya cari. Kalau Anda mau kritik, kasih juga solusinya. Jangan kau kritik, kau mencaci maki, kau menghina, lalu tanpa ada solusi. Bangsat namanya, pengecut namanya. Pemirsa sekalian, semoga saja kita masyarakat Indonesia yang kental dengan budaya ketimuran ini, mari jagalah tata krama kita, adab, etika, sopan santun harus tumbuh di dalam diri kita untuk bisa menghargai orang lain, untuk bisa menjaga perasaan orang lain. Bagaimana seandainya bahasa yang disampaikan oleh Bima Yudho Saputro ini ditujukan kepada orang tuanya, ditujukan kepada ibunya, dengan kata-kata itil, bangsat, kontol, dan lain sebagainya itu. Apakah dia akan terima? Tentu saja tidak. Semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, khususnya kepada generasi penerus bangsa, bahwa mari kita belajar untuk menghargai orang lain. Di negara Indonesia ini kita sudah diberi kebebasan untuk bersuara. Tetapi kebebasan itu ada batasnya. Jangan sampai hanya karena bebas, lalu kita dengan seenak jidat dan semanis udel mencaci maki orang lain. Semoga saja video ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.